Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita gali lebih jauh soal observasi ya sebagai metode riset. Ini berdasarkan materi yang sudah kita kumpulkan bareng. Ternyata observasi itu nggak cuma soal ya sekedar melihat gitu aja kan? Betul sekali. Ini proses yang sistematis. Kita mencatat, merekam, bisa orang, peristiwa, perilaku, bahkan artefak langsung dari situasi alaminya. Benar. Kekuatan utamanya itu ya dapat data langsung dari lapangan. Nggak laporan dari orang lain gitu. Iya, itu bikin validitasnya terasa kuat. Tapi, nah ini penting, apa yang kita amati itu sangat mungkin dipengaruhi oleh, ya, kacamata kita sendiri, teori yang kita pegang, pengalaman kita, fokus kita saat itu. Jadi observasi itu selalu syarat dengan interpretasi awal kita. Wah, iya juga ya. Berarti nggak murni objektif gitu ya. Nah, dalam penjelajahan kita kali ini, kita coba lihat deh berbagai bentuknya. Mulai dari yang sangat terstruktur, yang pakai kategori jelas, itu terus pentingnya latihan buat pengamat. Iya, analisis datanya juga beda-beda kan ya. Nanti kita singgung juga soal insiden kritis. Itu menarik tuh. Oh iya, insiden kritis. Terus observasi naturalistik sama partisipan. Gimana analisis data yang nggak terstruktur? Setting observasinya juga alami atau buatan. Penggunaan video plus minusnya. Sama isu waktu, kausalitas, dan tentu saja etika. Yang ini krusial banget. Dan terakhir, tantangan soal reliabilitas dan validitas. Siap ya kita bongkar ini semua? Siap. Oke, mari kita mulai dari yang paling terencana dulu nih. Observasi terstruktur. Ini kayaknya yang paling sering dibayangin orang ya. Ibaratnya, kita udah tahu persis mau cari apa, udah bawa checklist lengkap. Betul, kategorinya udah disiapin duluan. Tujuannya seringkali memang buat ngumpulin data numerik, frekuensi kejadian, pola tertentu, tren. Contohnya gimana tuh, biar lebih kebayang? Misalnya, kita mau amati interaksi guru-murid di kelas. Kita bisa pakai jadwal observasi. Katakanlah, setiap 30 detik kita catat jenis interaksinya pakai kode tertentu. Nah, kodenya atau kategorinya ini harus jelas banget. Nggak boleh ambigu, harus saling lepas, mutually eksklusif, dan yang penting, gampang dicatat saat di lapangan. Wah, kedengerannya butuh persiapan matang ya. Oh jelas, dan nggak cuma persiapan tapi latihan. Latihan buat si pengamatnya itu penting banget. Biar apa? Biar konsisten. Apalagi kalau pengamatnya lebih dari satu. Kita harus pastikan mereka melihat dan mencatat hal yang sama dengan cara yang sama. Itu yang disebut inter-rater reliability. Oke. Jadi latihannya itu kunci ya. Terus analisis datanya gimana kalau udah dapat angka-angka gitu? Analisisnya bisa kuantitatif, dihitung frekuensinya, dicari polanya pakai statistik sederhana mungkin, atau kadang data angka itu bisa juga kok diubah jadi narasi kualitatif, dideskripsikan gitu. Oke, tapi kan nggak semua fenomena bisa diukur pakai checklist atau angka ya. Kadang kita justru pengen nangkep suasana, dinamika yang lebih kaya gitu. Nah, betul. Disitulah jenis observasi lain masuk. Ada yang namanya observasi naturalistik atau observasi partisipan. Ini yang penelitinya terjun langsung ke lapangan ya. Kadang malah ikut terlibat dalam aktivitas mereka. Iya, bisa begitu. Peran penelitinya bisa bervariasi. Ada yang jadi partisipan penuh, kadang diam-diam, covered, ada juga yang cuma mengamati dari luar. Observer as participant atau complete observer. Tujuannya memang beda. Bukan nyari angka, tapi menangkap kompleksitas, dinamika sosial, makna-makna tersembunyi dari sudut pandang partisipan itu sendiri. Terus analisis datanya gimana dong kalau catatannya nggak terstruktur gitu? Kan bisa jadi catatan lapangan panjang atau rekaman video ya? Nah, ini analisisnya kualitatif. Biasanya melibatkan proses coding, jadi data yang banyak itu dipecah-pecah jadi unit-unit kecil, diberi label atau kode. Terus dari kode-kode itu dicari pola atau benang merahnya, yang kemudian jadi tema. Lalu dirangkai jadi cerita deskriptif yang kaya detail, yang sering disebut tick description. Tick description. Oke, tadi Anda sempat singgung soal insiden kritis. Itu apa ya? Iya, insiden kritis. Ini tuh kejadian-kejadian yang nggak terduga, tapi menonjol dan signifikan banget. Mungkin kelihatannya sepele, tapi pas dianalisis, ternyata bisa mengungkap banyak hal penting. Sesuatu yang mungkin nggak bakal ketangkep kalau kita cuma fokus sama checklist observasi terstruktur tadi. Makanya, dalam observasi kualitatif,
mata dan telinga harus selalu awas sama momen-momen kayak gini. Wah, menarik ya. Jadi kayak momen aha gitu ya, bisa muncul dari insiden kritis ini. Ngomong-ngomong soal merekam, sekarang kan teknologi makin canggih. Video sering dipakai nggak sih buat observasi? Sering banget. Keunggulannya jelas ya. Bisa merekam detail visual dan auditori, ekspresi muka, gestur, intonasi suara, pokoknya multimodal. Dan enaknya bisa diputar ulang di analisis berkali-kali. Tapi pasti ada kekurangannya juga kan? Oh, pasti. Pertama, isu reaktivitas. Orang kalau tahu direkam, perilakunya bisa jadi beda. Jadi nggak natural lagi. Kedua, kamera itu kan punya sudut pandang. Apa yang di luar frame bisa jadi penting, tapi nggak kerekam. Iya juga ya. Ini nyambung ke soal setting observasi juga dong ya. Mau ngamatin di lingkungan asli mereka, kayak kelas atau pasar, atau di setting buatan kayak laboratorium. Betul. Setting alami itu lebih otentik, tapi banyak variabel pengganggu. Setting buatan, kayak lab dengan kaca satu arah gitu, lebih terkontrol. Tapi, ya itu tadi, mungkin perilakunya jadi kurang asli. Pilihannya tergantung tujuan risetnya. Oke. Jadi banyak pertimbangan ya soal metode dan alat ini. Terus gimana dengan faktor waktu dalam observasi? Penting nggak sih seberapa sering kita mengamati? Penting banget, apalagi kalau kita tertarik sama hubungan sebab akibat atau proses perubahan. Logikanya sederhana sih, makin sering dan makin dekat jarak waktu antar pengamatan, makin besar kemungkinan kita bisa memahami bagaimana sesuatu terjadi atau berubah. Kalau observasinya jarang-jarang, misal cuma di awal sama di akhir proyek, ya kita cuma tahu hasilnya, nggak tahu prosesnya. Masuk akal? Nah, ini kayaknya nyambung ke isu yang paling sensitif ya, etika. Iya, etika ini selalu jadi jantungnya riset yang melibatkan manusia, termasuk observasi. Idealnya kan kita minta izin dulu ya, informed consent. Tapi dari materi yang kita bahas, kadang ada situasi di mana observasi diam-diam atau covert itu dianggap perlu. Misalnya buat dapat data yang jujur, atau pas ngamatin di tempat umum. Nah, ini dilemanya. Di satu sisi, ada argumen untuk mendapatkan data yang seautentik mungkin, yang nggak dipengaruhi kesadaran orang bahwa mereka lagi diamati. Di sisi lain, ada hak privasi individu. Terus ada juga pertimbangan soal potensi kerugian bagi partisipan. Dan pertanyaan pelik lainnya, kapan seorang peneliti harus intervensi? Kalau kita lihat ada sesuatu yang bahaya atau nggak etis terjadi di depan mata kita pas observasi, apa kita diam aja atas nama objektivitas? Wah, itu berat sih ya. Batasannya jadi abu-abu banget. Betul, nggak ada jawaban hitam putih yang gampang. Makanya, pertimbangan etis ini harus dipikirkan matang-matang sejak awal desain riset, kasus per kasus. Oke, jadi selain etika, tantangan besar lainnya pasti soal menjaga kualitas datanya ya, biar hasilnya bisa dipercaya, isu reliabilitas dan validitas. Karena pengamat kan manusia biasa ya, bisa aja bias, ngelihat apa yang pengen dilihat, atau kehadirannya malah bikin orang jadi aneh, reaktivitas tadi, atau simpelnya lupa detail. Iya, itu semua tantangan nyata. Kuncinya ada beberapa. Pertama, buat definisi operasional yang super jelas. Perilaku agresif itu maksudnya apa persis? Harus bisa diukur dan diamati secara konsisten. Kedua, seperti dibahas tadi, pelatihan pengamat itu wajib, biar persepsi dan cara catatnya seragam. Ketiga, jangan cuma andalkan satu sumber data. Gunakan triangulasi. Cek temuan observasi dengan data lain, wawancara misalnya, atau dokumen. Triangulasi ya, oke. Dan khusus buat observasi terstruktur yang pakai lebih dari satu pengamat, mengukur inter-rater reliability, itu jadi cara buat nunjukin seberapa konsistensi pengamatan mereka. Sip. Jadi jelas banget ya kalau observasi ini alat riset yang sangat kaya, tapi juga penuh nuansa dan tantangan. Dari yang terstruktur rapi sampai yang partisipatif dan cair, masing-masing punya kekuatan, kelemahan, plus pertimbangan etisnya sendiri. Kuncinya berarti di perencanaan yang matang, definisi yang jelas, latihan, dan kesadaran kita akan potensi bias dan dilema yang mungkin muncul ya. Tepat sekali. Sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa jadi bahan renungan untuk Anda, para pendengar. Ketika seorang peneliti melakukan observasi, terutama yang partisipatif atau bahkan yang terselubung, coba pikirkan, di mana sih batas tipis antara menjadi pengamat yang objektif dengan menjadi bagian dari dinamika yang sedang diamati itu? Dan pertanyaan lanjutannya,
kapan sikap non-intervensi seorang peneliti yang mungkin niatnya menjaga naturalitas situasi justru bisa berubah menjadi sebuah pembiaran yang secara moral patut dipertanyakan. Nah, ini pertimbangan mendalam yang rasanya selalu menyertai setiap langkah observasi di lapangan.